Ya, alhamdulillah meskipun sedikit agak kemalaman ya, kita sudah sampai di kediamannya Sugiman. Di sini saya bersama istri saya Wahyuni Saio. Ini anaknya Dava. Nah, ini Mbak Isrowiah, istrinya dari Mas Sugiman. Sementara ini istri saya Wahyuni. Nah, teman-teman yang mau saya sampaikan, ini sudah waktunya Mbak Is ini sudah melahirkan. Namun tadi dia pergi ke rumah sakit ya Mbak ya? Iya. Ke rumah sakit. Terus bagaimana hasilnya? Apa kata bidannya Mbak? Ya disaranin suruh induksi, cuman takut. Saya aja takut, terus saya pulang. Katanya 10 kali lipat sakitnya dari yang lahirin biasa. Nah terus tadi kan sampean pulang pergi ke bidan tuh. Iya. Nah, terus Mas Sugiman berarti di rumah siapa yang ngurusin? Gak ada, sendirian. Sendirian. Saya sudah kasih tahu orang tuanya suruh kesini, tapi nggak tahu kesini apa enggak. Saya sudah bilang sama adik-adiknya, kayaknya nggak kesini. Susah juga ya. Nah itulah kondisinya. Sementara ibunya Sugiman sendiri lumpuh, tapi dia ada di rumahnya sana ya. Nah mereka tinggal di sini di tempat neneknya, numpang sama neneknya. Nah jadi Mas Sugiman itu kalau ditinggal istrinya, yang ngerawat nggak ada karena keluarganya memang terbatas lah ya. Kita juga nggak tahu kenapa, yang jelas mungkin mereka nggak sempat. Kemana mah? Ya itu yang dipikirin, jadi solusinya seperti apa. Terus Mbak Is ini seharusnya perkiraan dokter hari ini harus lahiran, cuma Mbak Is sendiri mikir kalau diinduksi seumpamanya diinduksi itu kan minimalnya harus tidur lah ya di rumah sakit. Terus Kang Sugiman ya? ini siapa yang ngurus kayak gitu nih? Terus tadi sampai kalau ke rumah sakit, ke bidan kayak gitu, rumah sakit apa bidan sih? Rumah sakit. Oh ke rumah sakit ya. Sama siapa tadi? Sendiri. Sendiri. Oh, naik motor sendiri. Ya Allah, nah terus kayak mana? Bayangin Terus yang aja, nungguin teman. juga kalau di rumah sakit kayak mana itu? Bayangin Wah bingung aja, sendiri teman-teman. jadinya. Kalau sampean jadi Mbak Is kayak mana rasanya? Suami sakit di rumah, sementara suami yang ditinggalkan nggak ada yang ngurus, terus dia sendiri mau ke rumah sakit aja naik motor sendiri. Naik motor Sedangkan sendiri tuh, berangkat anaknya sendiri. kecil-kecil gitu. Anaknya ini yang besar ya? Bagaimana Iya. ini? Ini yang besar ini nih. Saya aja Bingung pusing sendiri. Sampai di rumah sakit pun ditanya apa nggak punya saudara. Sampai kayak gitu ya? Iya. Nah tadi udah ke rumah sakit, kemudian pulang lagi Jadi karena untuk takut teman-teman diinduksi kasih itu. solusi kami seperti apa? Nah gimana Baiknya ini kayak teman-teman? mana? Kasih solusi kami. Aku sendiri yang di sini aja bingung kayak mana. Nanti kalau Mbak Is di rumah sakit dirawat Kang Sugimannya kayak mana? Terus anak-anak ini kayak mana? Sementara di sini mamanya aja stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, bapaknya juga. hernia, itu nggak di Bapaknya rumah. kena hernia. Jadi kalau ditinggal Mas Sugimannya sendiri di Nah, rumah. itulah. Nah sementara Mbak Is ini kalau pergi berangkat ke rumah sakit, dia juga sendirian. Iya, sendirian di rumah sakit. Nah terus kayak mana? Aduh bingung nggak tahu. Kayak mana ini? Mbak Is ini ada sedikit titipan dari kawan-kawan. Sampai lihat sendiri ke mobil yuk. Sampai lihat. Nah ini yang jadi pikiran dari Mbak Is ini. Kemarin itu persediaan untuk proses persalinan tidak ada. Sehingga alhamdulillah melalui doa dan dukungan dari kawan-kawan, walaupun sebelumnya kita juga sudah antarkan. Nah ini ada lagi alhamdulillah. Nah ini Mbak Is sesuai dengan yang sampean minta. Nah bagaimana perasaan sampean kepada kawan-kawan yang sayang sama Mbak Isrowiah? Ya, terus terang aku aja sedih banget ya Allah. Gak bisa aku ungkapkan lagi. Mbak Is ini wanita hebat. Aku nggak tahu lagi ngomong kayak mana. Suami sakit, dia sendiri hamil. Nanti kalau udah di rumah sakit nggak ada yang nungguin ya Allah. Suaminya di rumah sendiri. Padahal tadi suami sendiri di rumah nggak ada yang ngasih makan ya. Nah, anak masih kecil, saudara nggak punya. Mereka tinggal numpang di tempat nenek ya, mbah ya, tempat mbah. Ini kondisi keadaan sudah mau melahirkan. Ini udah waktunya ya, bahkan sudah 9 bulan lebih ya Mbak Is ya. Nah belum lagi itu. Nah ini anaknya masih kecil teman-teman. Apa? Jadi Mbak Is aja nggak tahu entah kuat entah enggak. Untungnya Mbak Is ini kuat, tapi saya rasa nangis batin juga ada ya. Apa yang mau Mbak Is sampaikan sama kawan-kawan yang sudah peduli, yang sudah sayang sama jenengan? Orang luar sana banyak yang sayang sama sampean.
Ya saya cuma bisa ngucapin terima kasih dan semoga mereka diberi rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin. Amin. Allah yang bisa membalas semua kebaikan mereka. Amin. Nah tadinya Mbak Es yang Mbak Es keluhkan tadi apa, persiapan untuk persalinan kan ya, Iya, semuanya nggak ada, iya, bahkan untuk yang dimakan pun nggak ada. iya. Nah kemarin kita sudah kasih termasuknya untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin saya rasa nggak cukup, tapi walaupun nggak cukup bantu juga lah ya. Iya, Nah untuk Mas Sugiman seperti susu, alat kesehatan pun udah kita belikan. iya. Nah ini sudah datang lagi nih dari teman-teman. Coba lihat mah itu apa isinya mah. Ini peralatan bayi. Tapi walaupun tidak semuanya baru nggak apa-apa ya Mbak Es ya. Enggak apa-apa. Ikhlas ya nerima ya. Iya. Ya, lebih dari cukup. Ya, Iya. saya tak gendong. Nah itu coba lihat mah apa aja isinya itu mah. Ini barang aku juga belum buka. Nah itu kan. Masya Allah ini Insya Allah semuanya bagus-bagus Mbak Is. Nah itu di sana juga ada kasur. banyak, Mbak Is. Heeh. Banyak loh Mbak yang sayang sama sampean tuh. Tapi itu kendalanya teman-teman. Kalau Mbak Is ini pergi ke rumah sakit, suaminya nggak ada yang nunggu di rumah. Anak pun masih kecil. Ya udah Le, turunin Le itu Le, kuat nggak? Ini telurnya kamu ambil tuh. Ini enteng ini. Mm-mm. Yuk. Yang enteng-enteng bawa sana. Terima kasih ya teman-teman, sahabat, Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut berpartisipasi membantu, baik yang berupa doa, berupa dukungan, serta yang berupa ini semuanya bantuan inilah. Ada juga yang berupa uang, bahkan ada juga yang membantu dengan doa. Untuk itu kepada teman-teman, sahabat baik semuanya, tentunya tidak bosan-bosannya kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. Itu diturunin ya Maya. Iya. Terima kasih kepada kalian semuanya, sahabat-sahabat baik. Melalui doa dan dukungan dari kalian, kami juga di lapangan tetap semangat. Artinya ini adalah sama aja dengan kegiatan Anda semuanya. Jadi kita saling bantu, saling support. Bagi yang sempat langsung memberikan kepada yang bersangkutan, ya tentu silahkan langsung. Seperti tadi juga udah ada dari teman kita yang mereka langsung datang ke rumah. Ya, alhamdulillah. Tadi siapa yang datang Mbak Is? Bu, Pak polisi nggak tahu namanya. Enggak tahu namanya ya. Alhamdulillah tadi mereka bawa apa, ngasih apa? Ngasih sembako, beras, sembako, gula, minyak, mie, Oh ya, alhamdulillah. ini sama uang 500. Oh sama ada uangnya juga ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya akan lihatkan ya bagaimana kondisi keadaannya Mas Sugiman. Nah ini Mas Sugiman, teman-teman, kalau dia di rumah nggak ada yang nungguin. Nah kondisi keadaan seperti ini, badan sudah kurus kering, ini lagi tidur dia. Lihat sendiri seperti itu. Istri mau melahirkan, orang tuanya lumpuh, bapaknya hernia. Nah untuk makan minum kebutuhan tidak ada, sebab ini buah-buahan seperti ini bukan mereka dapat beli, tapi dibantu oleh tetangga, termasuk untuk alat-alat kesehatan dan obat-obatan juga begitu. Jadi kalau mereka tidak kita bantu, kemungkinan mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Keadaannya lemes jadi nggak bisa. Iya. Nah ini juga teman-teman, kursi roda, alhamdulillah juga berkat bantuan dari Anda. Nah terus saja. Kasur cuma dia untuk Yang mana? santai, kasur Oh yang ini ya. kasur santai, bukan kasurnya kan untuk tidur. Yang Iya. ini udah agak anu gitu loh. Iya. Yang untuk duduk kayak gitu tuh.
dari Dava. Lah ini Dava. Oh, namanya Dava juga ini ya. Oke, makasih semua sahabat baik Bapak Ibu, siapapun Anda di sana yang sudah membantu meringankan beban keluarga kurang mampu. Semoga Tuhan memberikan balasan terbaik tanpa kecuali. Karena bantuan Anda itu ada yang berupa uang, ada yang berupa doa, ada yang berupa penyemangat dan seterusnya. Dan yang sudah bantu-bantu share ya, yang sudah bantu-bantu share, membagikan ulang, itu juga merupakan bantuan serta dukungan dari Anda terhadap nasib keluarga kurang mampu. Karena dengan di-share itu mungkin pada saat itu Anda tidak bisa berbuat, tetapi melalui postingan-postingan yang Anda share itu ada saja orang yang sedang dalam kelonggaran. Dengan demikian mungkin mereka bisa. Artinya Anda tidak bisa, tapi melalui postingan yang Anda share mungkin di sebalik itu ada teman-teman Anda yang punya kemampuan atau punya kesempatan untuk berbagi begitu. Jadi jangan bosan-bosan selalu di share. Teman-teman sahabat, tidak selalu kita ini dalam kelonggaran. Ada kalanya kita dalam kesempitan, ada kalanya kita dalam kelonggaran rezeki ya. Karena itu coba bayangkan, kalau posisi dia Isrowiyah, istrinya Sugiman, ada pada kita atau pada Anda, pada kita semuanya lah ya. Sudahlah suami sakit, istrinya hamil, ibunya lumpuh, bapaknya hernia, tinggal di rumah mbah ya. Untuk makan sehari-hari aja nggak punya. Untuk makan sehari-hari, apalagi untuk biaya persalinan, untuk ngobatin suami. Sementara masukan nggak punya. Bagaimana adik perasaan adik ketika melihat kondisi keadaan mereka? Udah nggak bisa mikir aku aja orang lain melihat kayak mana ya, udah nggak, pokoknya udah nggak bisa mikir. Mbak Isrowiyah cerita tadi bawa motor ke apa, Ke rumah sakit. ke rumah sakit naik motor sendiri, sedangkan aku aja kalau pas hamil manja-manja sama suami, minta dielus lah, minta dipijit kaki lah. Apalagi ini ke dokter sendiri. Mbak Isrowiyah ini di sini nggak ada keluarga, dia sebatang kara. Mbak Isrowiyah ini kan orang Jawa, asli Jawa, dari Jawa, Dari jadi, Pulau Jawa sana ya. jadi di sini nih nggak ada keluarga. Sementara keluarga dari suami juga ya termasuk nggak ada juga ya. Ya, Kalaupun ada ya mungkin ya namanya oke lah, udah mungkin berumah tangga, beda-beda. jadi ya mungkin sibuk dengan sibuk sendiri-sendirinya dengan ya. sendiri-sendiri ya. Jadi sedihnya tadi juga dia ke rumah sakit sendiri, habis itu kalau dia sampai dirawat dia mikirnya, terus dia di sana sebatang kara, suaminya di sini sendiri, nggak ada yang ngurusin. Seperti itu pikiran dia. Jadi aku tuh apa ya, seandainya aku jadi dia kayak mana kayak gitu perasaan, ya Allah nggak tahu, udah nggak bisa mikir aku bang. Mungkin Mbak Es juga tak kering air Nggak matanya. tahu, Nih, aku aja sebagai orang lain aja bingung sendiri ngerasain kayak mana nanti solusinya. Siapa tahu teman-teman di luar sana ada solusi untuk Mbak Is, tolong dong kasih solusi untuk Mbak Is. Kalau aku sendiri terus terang nggak punya solusi, ya. Abang juga nggak tahu, kalau ditanya harus bagaimana nggak udah ngerti. nggak tahu lagi aku. Baik, itu donasinya diserahkan aja. Iya. Nah, teman-teman, ini anaknya yang kecil. Kalau ini anak tetangga ya. Nah, ini Ini ada Diva, baju baru masih TK. untuk Diva. Tuh Diva tuh ada baju tuh. Cepat-cepat bangun. Kita buka. Kalau nggak dikasih guys. nanti. Lihat guys, Ini baju kita dari- unboxing. Ini baju. Heeh. Baju baru guys, ini Iya. adik Diva tuh, biar supaya apa? Diva tuh liatin tuh, Supaya adik dibeliin Diva baju ini baru. ngajinya tambah sregep ya. Nih, Iya, ini tuh. dari terima kasih ya Mbak Aini. Ini yang Iya. beliin loh, bukan Bude, ini yang beliin Mbak Aini. Coba sih sayang. Coba Coba dilihat sih. nih, ini anaknya baru Coba bangun sih, tidur. coba. Senang nggak dibeliin baju? Masya Allah, pas ya Allah. Aduh, tuh. cantiknya. Wow, punya baju Ini baru. Ada jilbabnya juga. Ini nih biar Senang apa? nggak? Senang. Ini karena Senang bangun apa nggak tidur senang? jadi agak menyungut tuh. Oh, Masya Allah. Coba sih dipakai ini tes dulu ya. Oh, senyumnya mana sih? Ya Allah, cantiknya. Dipoto dulu, dipoto. Dipoto dulu, lihat sini. Cantiknya. Nah, Ini bisa untuk ngaji ya.
Gimana Mbak Is anak sampean dibeliin baju? Seneng lah. Senang ya. banget ya Mbak Is. Alhamdulillah ya. Yang Mary. Hah? Yang satunya. Oh, yang satu. Oh, yang satunya Oh, Diva Mary. sabar. Ya Allah, ini dikasih Jangan orang iri. loh sayang ya. Karena yang di foto nanti- cuma adik Diva aja. Abang Davanya nggak ada sih. Iya. Nanti ya. Untuk Mas Davanya nanti Davanya sabar ya. nanti ya. Kalau ada rezeki lagi ya. Jangan nangis ya. Iya. Nggak boleh sedih. Nah, teman-teman sahabat, ini ada selain berupa sembako juga kebutuhan untuk perlengkapan persiapan persalinan. Ini ada rezeki juga Mbak Is berupa uang ya. Terima kasih kepada yang sudah Mbak Is, ini sama terima ini Berdonasi. dari teman-teman nitip untuk sampean, sama terima ya Mbak Is ya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Iya, semoga Rezekinya lancar. amin. Diberi kesehatan. Amin. Allah yang bisa membalas semua kebaikan mereka. Amin. Semoga Mbak Is tegar, jadi perempuan tegar, dan persalinannya diberikan kelancaran. kelancaran ya. Amin. Udah kering air matanya kayaknya Mbak Is ini. Kayaknya udah kering air mata. Tak simpan. Disimpan deh ya. Mbak Is ini wanita hebat tetap. guys, Mbak Is. Semangat lah ya. Kalau aku jadi dia entah ya. Karena sering ini sih ya, manja sama suami jadi. Orang tua saya, Iya. Itu. saudara. Jadi Mbak Is asli dari Jawa sana, Pulau Iya. Jawa sana ya. Asli dari Pulau Jawa Iya. ke Lampung. Ikut suami di Lampung. Ikut suami di Lampung. Adik satu. Nih, Beli untuk. jajan sana. Nah, Mana ada? tuh. Diva, Diva bangun. sana beli jajan nah sama Mama, Itu satunya kasih Dek. sama Mas Dava. Mas Dava sama ini siapa ini? Fatin. Siapa Ah, ah. namanya? Mahren? Fatin. Fatin. Nih, Mbak Fatin. Ya. Sana beli jajan sama Mas Dava. Apa untuk sanggup besok? Sanggup besok sekolah? Biasanya langsung ngacir. Lemes deh. Wis bengi juga. Udah malam juga. Iya. Kirimnya mau ngetanya nanti Mbak tadi nek. Oke ya teman-teman sahabat, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi itulah kondisi dan keadaan dari keluarga Sugiman. Sekali lagi saya ulangi, Sugiman ini menderita penyakit tumor di mulutnya. Kita sudah lakukan proses kemoterapi di rumah sakit Amat ya. Ahmad Yani ya Mbak ya. Nah, sudah berapa kali Mbak kita kemo? 7 kali. Sudah 7 kali ya, 7 kali tambah lagi kemoterapi. Kemarin itu terakhir bawa ke Jakarta. Kemudian di Jakarta sudah 1,5 bulan ya, sudah 1,5 bulan. Karena di Jakarta perlu diproses ulang lagi ya dari nol, sehingga butuh waktu yang agak lama. Kondisi Mas Sugiman waktu itu nggak ngedrop, nah sehingga tidak dimungkinkan. Nah di Jakarta Mbak Is ini berangkat berdua ya, ya kita nganterin, tapi kan yang di sana kan kita nggak dampingi. Nah jadi sekarang sudah sampai di Lampung karena kondisi mau hamil, kondisi sudah hamil, udah mau melahirkan. Dan kendalanya sekarang kalau Mbak Is pergi ke rumah sakit berangkat sendiri, suami tinggal di rumah sendiri, sehingga suami kalau nggak ada yang ngasih makan dia nggak bisa makan ya, karena nggak bisa bangun. Begitupun Mbak Is juga kalau di rumah sakit, kalau ngelahirin sendiri nggak ada yang mendampingin, jadi masalah juga. Jadi sendiri-sendiri. Jadinya sendiri-sendiri. Sementara anaknya mereka di rumah nih masih kecil-kecil nih. Nah ini juga kalau nggak ada yang mendampingi juga nggak bisa. Nah seperti itu. Makan juga nggak makan. Kalau nggak ada yang ngasih makan nggak makan. Iya. Kan nggak bisa masak nasi anak kecil. Betul sekali. Ya. Nah, itu. Tadi aja aku pulang aja pada belum makan. Tadi sampai pulang itu. Iya. Jadi karena Mbak Es ini sudah berangkat ke rumah sakit karena dia takut apa tadi mah? Takut induksi. Takut diinduksi sehingga milih untuk pulang ya. Nah sehingga belum jadi teman-teman. Belum jadi dia pulang lagi. Itulah sekelumit, bukan sekelumit ya, bagi kita mungkin aduh udah berat lah, saya sendiri gak bisa mikir lah seperti apa. Tapi balik terima kasih lagi-lagi kepada Anda semua yang sudah ikut berpartisipasi membantu.
Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang terbaik dan sehat selalu, berkah rezekinya serta bahagia bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.